Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Jurumiyahnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab munada. Oke, langsung saja kita baca untuk kitab Jurumiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada ai hada utaiki bab mertelaake munada. Bab menjelaskan tentang munada. Al munada utai munada iku khamsatu anwa'in, 5 pira-pira werna. Rupane al mufradul alamu munada mufrad alam, wa nakiratul maksudatu lan munada nakirah maksudah, wa nakiratu ghairul maksudati lan munada nakirah ghairu maksudah, wal mudhofu lan munada mudhof, wal musabahu bil mudhofi lan munada musabah bil mudhof. Munada dibagi menjadi 5. Ada namanya munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, munada nakirah ghairu maksudah, munada mudhof, dan yang terakhir adalah munada musabah bil mudhof. Fa amal mufradul alamu, mongko anapun utawi munada mufrad alam, wa nakiratul maksudatu lan nakirah maksudah, iku fayubnayani mongko den mabniake apa mufrad alam wa nakirah maksudah ala domi ing ngatasi domah min ghairi tanwinin saking tanpa tanwin. Adapun untuk munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah, maka hukumnya dimabnikan domah tanpa tanwin. Nahwu ya zaidu ay wadalika iku nahwu ya zaidu sepadane lafat ya zaidu, wa ya rajulu lan lafat ya rajulu. Contohnya seperti ya zaidu wa ya rajulu, wahai Zaid, wahai lelaki. Wa salah satu utawi kang telu al baqiyatu kang keri iku mansubatun kang den waca nasab, la ghairu ora sakliyane mansubah. Adapun untuk munada 3 yang akhir hukumnya dibaca nasab, tidak selainnya nasab. Munada itu kalau secara bahasa berarti orang yang dipanggil, sedangkan menurut istilah ulama nahwu, munada itu berarti orang yang dipanggil dengan menggunakan huruf ya atau saudara-saudaranya ya. Silakan dicek di kajian kitab awamilnya. Di situ sudah saya bahas tuntas tentang saudara-saudara ya yang menjadi huruf munada. Kemudian di dalam kitab Jurumiyahnya, munada itu dibagi menjadi 5. Ada munada mufrad alam, ada munada nakirah maksudah, ada munada nakirah ghairu maksudah, ada munada mudhof, dan ada munada musabah bil mudhof. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah munada mufrad alam. Apa itu munada mufrad alam? Munada mufrad itu kalau di dalam bab munada adalah lafat yang bukan mudhof dan bukan yang menyerupai mudhof. Ini berbeda kalau mufrad di dalam bab i'rab. Kalau di dalam bab i'rab yang namanya mufrad berarti dia bukan tasniyah dan bukan jamak, bukan 2 dan bukan 3. Itu di dalam bab i'rab. Kalau di dalam bab munada yang namanya mufrad ini berarti bukan berupa mudhof dan bukan yang menyerupai mudhof, sehingga di dalam bab munada ini memasukkan isim tasniyah dan isim jamak. Untuk hukum munada mufrad alam seperti yang dijelaskan dalam kitab Jurumiyahnya adalah dimabnikan dhammah tanpa tanwin atau pengganti dari dhammah. Karena mufrad seperti yang telah dijelaskan tadi, di dalam bab munada penting dia bukan mudhof dan bukan yang menyerupai mudhof, berarti memasukkan isim tasniyah dan memasukkan jamak. Kalau contoh yang mufrad adalah ya zaidu. Zaidu ini merupakan isim mufrad, tandanya dhammah tanpa tanwin karena dia kemasukan ya munada. Kemudian contoh yang tasniyah adalah ya zaidani. Kita tulis di sini ya zaidani. Ini adalah contoh yang tasniyah, berarti tandanya adalah alif. Kemudian yang jamak umpama kita contohkan ya zaiduna. 3 contoh ini semuanya masuk dalam kategori munada mufrad alam seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya munada nakirah maksudah. Apa itu munada nakirah maksudah? Nakirah ini berarti isim yang menunjukkan makna umum. Sedangkan maksudah ini berarti
dikhususkan pada individu tertentu. Hukum dari nakiroh maksudah seperti yang telah dijelaskan dalam jurumiyahnya adalah dimabnikan domah tanpa tanwin. Contohnya adalah ya rojulu. Kata ya rojulu ini merupakan isim nakiroh yang artinya dia menunjukkan makna umum. Rojulu itu maknanya lelaki, berarti mencakup setiap individu yang berkelamin lelaki seperti Zaid, Umar, Bakar dan lain sebagainya. Maka dia bisa dikatakan rojulun seperti itu. Kemudian maknanya ditujukan pada individu tertentu, umpama yang dikehendaki dari lelaki ini adalah Zaid. Maka kalau sudah ditertentukan maknanya pada individu tertentu, ini harus dibaca domah tanpa tanwin. Berarti sampean mengatakan ya rojulu, tidak boleh ya rojulun, tidak boleh ya rojulan, seperti itu. Ini namanya munada nakiroh maksudah. Kemudian yang ketiga ada namanya munada nakiroh ghairu maksudah. Apa itu munada nakiroh ghairu maksudah? Nakiroh itu berarti isim yang menunjukkan makna umum. Sedangkan ghairu maksudah berarti tidak dikhususkan pada individu tertentu. Sedangkan untuk hukumnya adalah dibaca nasab. Umpama kita contohkan di sini ya rojulan, seperti itu. Kata rojulan ini merupakan isim nakiroh yang menunjukkan makna umum. Artinya setiap individu yang berkelamin lelaki bisa masuk dalam kata rojulan. Dan ini tidak dikhususkan pada individu tertentu, sehingga i'rabnya adalah i'rab nasab, tidak selainnya nasab. Berarti bacanya ya rojulan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada namanya munada mudhof. Apa itu munada mudhof? Mudhof itu berarti dua kalimat dijadikan satu. Kalimat pertama disandarkan kepada kalimat yang kedua. Ini namanya adalah mudhof. Sedangkan hukumnya ini sama seperti halnya munada nakiroh ghairu maksudah, harus terbaca nasab. Umpama kita contohkan di sini ya abdallahi. Kata abdallahi ini merupakan susunan mudhof dan mudhof ilaih. Lafadz pertama disandarkan kepada lafadz yang kedua. Maka ketika ada lafadz yang berbentuk mudhof ilaih, kemudian kemasukan ya nida harus dibaca nasab. Berarti bacanya ya abdallahi. Ya abdallahi, tidak boleh ya abdullahi, tidak boleh. Kemudian yang terakhir ada munada musabah bil mudhof, menyerupai dengan mudhof. Apa itu munada musabah bil mudhof? Yakni dua kalimat yang saling terkait, akan tetapi tidak dimudhofkan. Untuk hukumnya ini sama dengan munada mudhof, yakni terbaca nasab, bukan selain nasab. Contohnya seperti ya toli'an jabalan. Ya toli'an jabalan. Kata toli'an jabalan ini merupakan susunan musabah bil mudhof, bukan mudhof ilaih, akan tetapi menyerupai mudhof ilaih. Karena kalimat pertama ini terkait dengan kalimat yang kedua. Kalau kita artikan ya tolian he wong kang munggah jabalan ing gunung, seperti itu. Wahai orang yang menaiki gunung. Maka konsekuensinya dibaca nasab ya tolian, seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan munada dan pembagiannya. Kita simpulkan bahwa munada mufrad alam dan nakiroh maksudah dimabnikan domah tanpa tanwin. Sedangkan untuk tiga yang lainnya, ini hukumnya dibaca nasab, tidak selainnya nasab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.